Area penggalian pertambangan batubara di Jepang semakin bertambah dalam karena struktur geologinya yang kompleks. Berbagai macam teknologi ventilasi dikembangkan untuk mengatasi kondisi penggalian yang sulit seperti kompleksnya struktur dalam terowongan dan semakin besar dan panjangnya struktur tersebut. Pada tambang batubara, teknologi ventilasi yang menyediakan udara segar, menipiskan dan menghilangkan gas beracun dan berbahaya bagi para pekerja di dalam terowongan merupakan teknologi yang sangat penting. Apabila ventilasinya tidak berfungsi, maka akan dapat menimbulkan bencana besar seperti ledakan gas, ledakan debu batubara, penyalaan spontan, dan lain-lain. Video ini akan memperkenalkan teknologi ventilasi Jepang. Kondisi bagian dalam terowongan berbeda untuk setiap daerah pertambangan. Akan tetapi tujuan dari ventilasi pada umumnya adalah seperti 3 pokok berikut ini. Untuk daerah tambang batubara, jaminan tersedianya udara bernafas yang diperlukan secara fisiologis oleh para pekerja tambang merupakan hal yang mutlak. Ventilasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menyediakan udara segar di dalam terowongan. Dalam peraturan keselamatan pertambangan Jepang, terhadap maksimum orang yang masuk ke dalam terowongan, ditetapkan jumlah udara ventilasinya per orang adalah 3 meter kubik per menit atau lebih. Penipisan dan pembuangan dengan udara segar gas-gas yang timbul dalam terowongan seperti gas mudah terbakar, gas metan, atau gas berbahaya seperti CO2, CO, asam nitrit, dan lain-lain merupakan tujuan penting dari ventilasi. Di Jepang, kepekatan dari gas metan di tempat kerja ditetapkan 1,5% atau kurang, sedang untuk CO2 ditetapkan 1% atau kurang. Udara di dalam terowongan menjadi panas akibat geotermal, panas mesin-mesin, dan lain-lain. Untuk itu, udara di dalam terowongan didinginkan dan dijaga agar temperatur dan kelembapannya sesuai. Di Jepang, temperatur kerja dalam terowongan ditetapkan 37 derajat Celcius. Demikianlah, sesuai dengan tujuannya, ditentukan banyaknya ventilasi yang diperlukan di setiap tambang dan juga ditentukan metode ventilasi, fasilitas, dan lain-lain untuk menjamin pertukaran udaranya. Baiklah, mari kita lihat teknologi ventilasi secara konkretnya. Terowongan pemeliharaan tambang batubara Taiheiyo mencakup jarak lebih dari 170 km. Untuk dapat menutupi struktur dalam terowongan yang mencakup daerah yang luas ini, dilaksanakan ventilasi diagonal komplit dengan 2 buah kipas angin utama. Pemasangan kipas angin utama di Shireto dan Masura. Udara dimasukkan melalui 7 pintu udara masuk terowongan dan dengan melalui terowongan udara masuk utama seperti terowongan miringan kedua, terowongan utama kelima, ke-6, dan ke-8 dikirim ke masing-masing tempat di dalam terowongan. Udara buangan yang melalui bidang kerja dikeluarkan dengan kipas angin utama Shireto dan Masura setelah melewati kipas angin pendukung dalam terowongan. Jumlah total udara masuk oleh 2 kipas angin utama tersebut adalah 18.000 meter kubik per menit. Jumlah udara yang dibuang adalah 19.000 meter kubik per menit. Jumlah udara yang dibuang lebih banyak dari yang masuk karena temperatur dan kelembapan di dalam terowongan lebih besar, sehingga udaranya memuai dan di dalam udara yang dibuang juga tercampur gas terowongan dan udara yang terkompres.
Ruang analisa ventilasi. Di sini dilakukan konfirmasi keadaan ventilasi yang melebar seperti jaring net dan juga perencanaan ventilasi. Untuk memeriksa keadaan ventilasi, perlu dilakukan jenis-jenis pengukuran ventilasi. Untuk itu, petugas-petugas ventilasi berpatroli berkeliling secara periodik, melakukan pengukuran banyaknya udara dengan alat pengukur tipe Biram. Bidang potong terowongan. Temperatur dan kelembapan aliran udara. Perbedaan tekanan dalam terowongan. Data-data hasil pengukuran dianalisa dengan perangkat lunak analisa jaringan ventilasi Kazemaru. Dengan menginput data-data tahanan ventilasi, temperatur, panjang terowongan, bidang potong terowongan yang diukur dalam terowongan ke Kazemaru, dengan segera aliran udara, besarnya udara, dan tahanan udaranya dapat dilihat. Dengan mempergunakan hasil analisa jaringan ventilasi Kazemaru, bukan hanya pembuatan rencana ventilasi jangka panjang, tapi juga dilakukan perkiraan perubahan besar dan arah udara untuk jangka pendek, menengah, dan panjang, bersamaan dengan perubahan struktur terowongan. Perkiraan besarnya udara beberapa bulan berikut sesuai dengan perubahan daerah penggalian. Perubahan besarnya udara pada waktu dibuat tembusan lorong baru, perkiraan besarnya udara pada waktu menutup terowongan yang sudah tidak terpakai. Ventilasi dibagi dua, yaitu ventilasi utama dan lokal. Pertama-tama akan dijelaskan mengenai ventilasi utama. Kipas angin utama Shirreto adalah kipas yang dilengkapi dengan sebuah kipas tipe sayap double sedot berkekuatan 1200 kW dan maksimum besar udara yang dihasilkan 15.000 meter kubik per menit. Besarnya udara dilakukan dengan cara kontrol berdasarkan penyesuaian penyedotan. Motornya juga dilengkapi dengan motor cadangan, sehingga apabila terjadi keadaan tidak normal, segera dapat diganti. Kipas angin utama mengawasi setiap saat temperatur bearing atau tekanan udara, arus listrik, putaran mesin. Dan juga, selain patroli keliling dari petugas keselamatan listrik dan mesin, paling sedikit 1 kali seharinya, juga dilakukan patroli petugas ventilasi secara rutin. Pada saat itu, dilakukan pemeriksaan beban kipas, kepekatan gas metan dalam udara yang dibuang, dan kepekatan CO. Sementara itu, kipas angin utama Masura dilengkapi dengan sebuah kipas arus poros yang berkekuatan 750 kW dan maksimum besar udaranya 12.000 meter kubik per menit, dan besarnya angin dikontrol dengan perubahan sudut sayap gerak. Pada tambang batubara Taiheo, dipasang kipas angin pendukung di 2 tempat di dalam terowongan untuk dapat menjamin diperolehnya besar udara yang efektif di bagian dalam terowongan. Kipas angin pendukung Shirreto yang dipasang pada terowongan miring Shirreto. Jumlah kipas angin ada 6 buah, besar udara total 13.000 meter kubik. Besarnya udara yang diperlukan berdasarkan perhitungan perangkat lunak analisa jaringan ventilasi Kazemaru dikontrol dengan merubah jumlah kipasnya. Sebagai perlengkapan keselamatan, dipasang pengukur CO dan pengukur beda tekanan pada bagian pembuangan.
Dan di bagian pengisapan dan pembuangan juga dipasang pemadam api. Juga di bagian ruangan kipas angin dipasang sensor asap, dan di bagian pengisapannya dipasang alat alarm gas. Pada ruangan switch dari kipas angin pendukung, dipasang interlock switch yang dapat memutuskan aliran listrik dari kipas angin kalau terjadi keadaan tidak normal. Di Jepang ditetapkan untuk mengalirkan udara ke dalam ruang switch yang dilakukan dari lubang udara yang dipasang di samping pintu. Agar dapat dilaksanakan ventilasi secara efisien, pengurangan tahanan ventilasi tidak bisa tidak dilakukan. Untuk itu, pada tambang Taiheiyo dibuat agar terowongan ventilasi utama lurus dan menuju pembesaran bidang potong 20 meter persegi. Dibandingkan dengan terowongan dari penyangga kerangka baja dulu, metode pemasangan dengan beton atau torcrete dan lain-lain banyak dapat mengurangi tahanan ventilasi sehingga terowongan menjadi lebih tahan lama. Dan pada waktu bidang potong terowongannya menjadi kecil karena tekanan fondasi di luar dugaan, tahanan ventilasi segera diperbesar dan diusahakan agar tetap dijaga luas bidang potongnya. Pintu udara adalah unsur penting dari ventilasi utama. Pintu udara dipasang di 2 tempat atau lebih dengan interval yang sesuai dan dibuat agar tidak dapat terbuka sekaligus untuk mencegah hubungan pendek dari ventilasi karena terbuka tertutup. Pada Undang-Undang Keselamatan Pertambangan Jepang, tertulis bahwa apabila ada orang yang membuka pintu udara untuk lewat saja, diwajibkan untuk menutup pintu itu. Berikut ini akan dijelaskan tentang ventilasi lokal. Ventilasi lokal bertugas untuk mengirimkan udara ke tempat-tempat yang tidak dapat ditangani hanya oleh kipas angin utama dan bertujuan untuk menghilangkan gas berbahaya, asap ledakan, debu batu bara, dan juga untuk menurunkan temperatur tempat kerja. Pertama-tama akan diperkenalkan ventilasi lokal di penggalian maju sepanjang lapisan. Pada sepanjang lapisan penggalian maju ini, dari kipas angin lokal yang dipasang di terowongan pengiriman material atau ruang kipas angin, dikirimkan udara segar melalui pipa udara ke bidang kerja. Pada bidang kerja penggalian maju, dipergunakan kipas angin lokal yang berkekuatan udara 400 sampai 1000 meter kubik per menit. Pada prinsipnya, kipas angin lokal dioperasikan secara kontinu karena kalau dihentikan ada kemungkinan menimbulkan gas yang pekat. Dari kipas angin lokal, udara dikirim ke asal bidang kerja dengan pipa udara. Pipa udara yang dipakai dibuat anti-elektrifikasi. Pipa udara tahan elektrifikasi ini harus dihubungkan dengan bumi agar listrik statiknya mudah mengalir sesuai dengan ketentuan keselamatan. Di Jepang ditentukan bahwa jarak antara bidang kerja dan ujung pipa udara adalah maksimum 7 meter. Apabila jaraknya lebih dari 7 meter, gas di bidang kerja tidak cukup tersebarkan sehingga perlu segera diperpanjang. Kipas angin lokal dibuat berjarak antara 7 sampai 10 meter dari bagian utama terakhir dan dipasang agar udara buangannya tidak datang ke sekitar kipas angin. Besarnya udara yang baru keluar selalu lebih besar dari udara yang disedot kipas angin. Posisi dari kipas angin lokal yang condong dekat ke bagian pembuangannya dapat menimbulkan udara yang disirkulasi ulang.
Udara yang disirkulasi ulang adalah keadaan bersirkulasi dari udara yang telah dikirimkan ke bidang kerja kembali tersedot oleh kipas angin lokal. Penyebab utama sirkulasi ulang udara lainnya adalah pemasangan kipas angin yang kemampuannya berlebihan. Pada waktu banyaknya udara yang masuk lebih sedikit dari jumlah udara yang disedot kipas angin, pada waktu terowongannya runtuh dan udara yang masuk berkurang, pintu udara terowongan utama sebelumnya terbuka dan udara yang masuk berkurang. Karena sirkulasi ulang udara, maka gas tidak dapat disingkirkan, sehingga kepekatannya bertambah, dan karena pernah ada kejadian ledakan seperti ini, sehingga perlu berhati-hati. Pada waktu listrik kipas angin padam di tempat penggalian maju, atau alarm gas di bidang kerja atau titik awal terowongan melebihi nilai yang telah ditentukan, maka interlock akan berfungsi dan sumber listrik di bidang kerja akan padam dengan sendirinya. Berikut ini akan diperkenalkan contoh dari ventilasi lokal yang digunakan bersama sebagai alat penyedot debu di tempat penggalian maju batu karang roadheader. Pada metode ventilasi ini, debu-debu yang timbul akibat pemotongan batu-batu karang disingkirkan sehingga menjamin lingkungan kerja yang nyaman. Pada terowongan pengangkutan material atau ruang kipas angin, dipasang kipas angin lokal. Pipa udara dibuat bercabang di depan bidang kerja, dan dari dua tempat dialirkan udara segar ke tempat kerja. Bersamaan dengan itu, dilakukan penyedotan debu-debu yang timbul karena gas atau pemotongan di bidang kerja dengan mesin penyedot debu yang dipasang di dalam terowongan. Pencabangan yang dipasang pada pipa udara. Udara yang dikirim dari bagian kiri gambar dibagi di sini dan disemburkan sebanyak yang diperlukan. Sisanya dikirim ke bidang kerja. Pipa udara yang menyedot keluar debu-debu, kompak, ringan, mudah dipakai, dan sifat kehilangan ventilasinya sangat rendah, serta menggunakan pipa udara ferropolik yang terdiri dari besi dan polyester. Mesin penyedot debu digunakan yang bertipe kecil yang berkemampuan memproses 300 meter kubik per menit, atau tipe sedang yang berkemampuan memproses 500 meter kubik per menit. Pada mesin penyedot debu dipasang alarm gas untuk bagian dalam pipa dan pengukur tekanan negatif. Apabila kepekatan gas 1,5% atau lebih, atau tekanan negatifnya 300 mm Aki atau lebih, maka listrik dari kipas angin untuk mesin penyedot debu akan padam. Berikut ini akan diperkenalkan ventilasi lokal yang dilaksanakan di bidang kerja penggalian. Banyaknya udara di bidang kerja penggalian ditentukan 1.000 sampai 3.000 meter kubik per menit, termasuk jumlah gas yang keluar. Udara buangan yang melewati bidang kerja disilangkan dengan terowongan udara masuk oleh jembatan udara, lalu diangkut ke terowongan pembuangan udara. Jembatan udara harus kedap udara agar udara yang masuk dan keluar tidak saling tercampur. Terowongan bawah adalah untuk bagian udara masuk dan bagian atas untuk udara buangan. Pada tempat penggalian batu bara, dipasang alarm gas di setiap tempat di bidang kerjanya untuk mengetahui kepekatan gas metan. Alarm gas dipasang total di 5 tempat, yaitu di terowongan udara masuk, di bagian state loader sebelum bidang kerja,
di frame otomatis terakhir dari dalam bidang kerja, dan di dua tempat pada terowongan udara. Pada waktu angka alarm gasnya melebihi nilai yang telah ditetapkan, maka listriknya akan padam. Di depan penutupan rapat atau tempat istirahat penggalian, kebanyakan dilakukan ventilasi sekat dengan alas plastik. Ventilasi sekat adalah metode untuk mendapatkan ventilasi tempat-tempat penggalian dengan memasang partisi alas plastik pada waktu kecepatan udara dari terowongannya cukup. Pada tempat-tempat jatuhan tinggi yang gasnya mudah mengendap, digunakan pancaran udara yang mengirimkan udara secara terus-menerus. Dan gas dihilangkan dengan memasang blow-up board. Berikut akan diperkenalkan tentang pengawasan gas. Untuk menjaga keselamatan di tambang batubara Taiheo, dipasang berbagai macam sensor di setiap tempat dan dikontrol secara terpusat di ruang pemberi instruksi. Alarm gas kira-kira 120 buah dipasang di bidang kerja penambangan atau penggalian, tempat pengeboran terowongan tempat masuk dan keluarnya udara, dan 85 buah diantaranya diawasi secara terpusat. Pengukur CO dipasang di ruang kipas angin, di setiap bidang kerja penambangan dan penggalian, terowongan sabuk utama, terowongan udara masuk dan keluar utama, dan lain-lain. Dan kira-kira 90 buah diawasi secara terpusat. Untuk mendeteksi keadaan ventilasi dilakukan pengukuran kecepatan udara, pengukuran tekanan, pengawasan beda tekanan ventilasi kipas angin, monitor di ruang instruksi ada 2 buah, yang satu pada umumnya memperlihatkan peta terowongan, posisi sensor, dan hasil-hasil pengukuran. Sedang yang satu lagi memperlihatkan kecenderungan, peringatan-peringatan, dan lain-lain. Simbol-simbol dan data saling berhubungan, sehingga dengan menentukan simbolnya, maka dengan pengoperasian yang mudah, grafik kecenderungan dari kepekatan gas metan, CO, dan lain-lain dari suatu bidang kerja dapat ditampilkan. Kalau terjadi keadaan tidak normal, maka segera menghubungi petugas keamanan dalam terowongan yang berwenang untuk melakukan tindakan yang diperlukan. Selain itu, petugas keamanan berpatroli bergantian 3 kali sehari. Petugas berpatroli setelah menyetel titik 0 dari alat pemeriksa gas yang dibawa di titik tetap di sekitar pintu masuk daerah penggalian. Dilakukan pengukuran kepekatan gas metan dengan pusat daerah penambangan dan penggalian. Pengukuran beda tekanan ventilasi, pemeriksaan fasilitas setiap jenis ventilasi seperti kipas angin lokal atau keadaan pipa udara dan lain-lain. Dan pemeriksaan patroli tempat-tempat tertutup juga dilaksanakan secara teratur. Dari pipa pengeluaran gas, diambil sampel gas dalam ruang tertutup. Setelah naik turun, dilaksanakan berbagai analisa seperti unsur dari gas yang diambil dari ruang analisa ventilasi di luar terowongan. Data-data yang dikumpulkan ini berguna dalam menyusun pengawasan ventilasi setiap hari atau perencanaan ventilasi. Setiap alat pengukuran perlu diperiksa dan dirawat secara sungguh-sungguh agar dapat dipergunakan dalam keadaan benar. Penyesuaian rentangan sensor CO.
perawatan alarm gas metan yang dipasang di dalam terowongan, dan alat-alat portable seperti alat pemeriksaan gas, pengukur CO, radio panggil, dan lain-lain perlu dirawat setiap hari agar menghasilkan pemeriksaan yang benar. Ventilasi merupakan unsur yang sangat penting bagi tambang batubara yang dapat diumpamakan sebagai cairan darah bagi manusia. Di masa mendatang, bersamaan dengan makin dalamnya daerah penggalian, tingkat kepentingan teknologi ventilasi semakin bertambah besar. Diharapkan video ini dapat berguna bagi para ahli teknik tambang batubara asing.